Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sadam Putra Grasta. Saya dari instansi Basarnas, unit kerja kantor SAR Surabaya, angkatan Lacar 15, kelompok 1. Di video kali ini saya akan membuat pengalaman pembelajaran agenda 3 pada hari kedua, yaitu diisi dengan pemaparan materi oleh 4 kelompok, 2 dari Surabaya dan 2 dari Pontianak, yang menjelaskan ancaman digitalisasi pemerintahan, dan saya akan mengkaitkannya dengan Smart ASN juga manajemen ASN. Pada kelompok 1 Pontianak, mereka mengangkat isu ancaman penyalahgunaan AI, kasus deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani dimanipulasi oleh AI. Kaitannya dengan manajemen ASN adalah isu ini melanggar pada poin penguatan budaya kerja dan citra institusi, karena setelah video AI beredar dan menjadi viral, banyak masyarakat yang kecewa dan menjadi tidak percaya, khususnya terhadap Ibu Sri Mulyani. Sedangkan pada Smart ASN, isu ini berkaitan dengan digital skill dan digital etik, karena setelah isu ini beredar, kita tahu bagaimana cara membedakan video asli dan juga video AI. Selain itu, digital ethics juga berkaitan karena mengajarkan kita supaya bijak dalam memanfaatkan teknologi. Di kelompok 2 Pontianak, mereka mengangkat isu-isu penipuan online atau phishing modus melalui telepon. Kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu pada poin penguatan budaya kerja dan citra institusi, karena pada isu tersebut pelaku mengatasnamakan instansi pemerintah untuk melakukan penipuan yang tentu akan merusak citra instansi tersebut. Sedangkan untuk Smart ASN, isu ini berkaitan dengan digital safety karena menyangkut penipuan yang dimana akan mengancam data diri bocor dan juga bisa membuat kita menjadi waspada dalam digital. Selain itu berkaitan dengan digital etik, karena dengan adanya isu ini kita jadi lebih berpikir rasional dan tidak mudah percaya pada apapun bentuk penipuan. Kelompok 1 Surabaya, mereka mengangkat isu 11 pegawai Komdigi terjerat judol atau judi online. Kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu berkaitan dengan poin penguatan budaya kerja dan citra institusi, karena setelah adanya isu ini tentu citra daripada Komdigi akan tercoreng. Selain itu juga berkaitan dengan pengelolaan kinerja, karena Komdigi yang seharusnya memblokir situs judi malah menjadi daripada pemain judi itu sendiri. Pada Smart ASN, ini melanggar pada poin digital culture karena pelaku adalah seorang ASN yang tidak mencerminkan sikap berakhlak. Selain itu juga menyinggung digital safety karena tupoksi mereka adalah melindungi data masyarakat, namun mereka malah melanggarnya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, kelompok 2 Surabaya, mereka mengangkat isu kebocoran data BKN. Kaitannya dengan manajemen ASN adalah isu ini melanggar poin penguatan budaya kerja dan citra institusi, karena setelah isu ini tersebar, masyarakat menjadi tahu, bahkan menjadi kecewa kepada BKN karena tidak bisa menjaga data dengan baik. Selanjutnya, pengelolaan kinerja, karena dengan bocornya data perlu dipertanyakan bagaimana kinerja pegawainya. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi, karena dengan adanya isu ini menjadi indikator bahwa pentingnya peningkatan kompetensi agar pegawai lebih kompeten dan lebih memahami sistem proteksi data. Selanjutnya, untuk Smart ASN, isu ini berkaitan dengan digital skill atau digital skill dan digital safety. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena adanya isu ini perlu dipertanyakan skill atau kompetensi daripada pegawai tersebut. Kenapa bisa sampai terjadi kebocoran data? Dari bocornya data itu yang kemudian menyinggung pada poin digital safety. Mungkin itu saja sedikit pengalaman saya terkait pembelajaran agenda 3 pada hari kedua ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.